Selamat siang, Miss. Perkenalkan, nama saya Talia Putikawa, NIM 19341013. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik 7, yaitu koherensi dan kohesi dalam paragraf. Yang pertama, penulisan akademik adalah sejenis karya penulisan formal yang dipraktikkan terutama di universitas dan juga di dalam satu publikasi. Kohesi dan koherensi sendiri yang mengacu pada keterbukaan intrateks dan kebugaran kontekstual maupun ide-ide yang merupakan sifat esensial yang sangat penting dalam teks suatu penulisan akademik sehingga membuat suatu teks tersebut lebih mudah dipahami oleh pembaca. Penulisan akademik sendiri dalam arti luas adalah tugas yang diselesaikan dalam lingkungan akademik, seperti menulis buku, makalah penelitian, artikel, makalah konferensi, jurnal akademik, dan disertai dengan tesis. Murray mendefinisikan bahwa tulisan akademik sebagai perangkat konvensi yang digunakan dalam menerbitkan suatu makalah atau dalam menulis tesis. Dalam suatu makalah yang menulis tesis, dalam jenjang sekolah menengah seperti SMA, SMP, SD, dan jenjang kuliah. Yang berbeda adalah bentuk penulisan pribadi yang kreatif dan non-kreatif. Hogue dan Oshima memiliki pandangan yang mengatakan bahwa tulisan akademis merupakan salah satu jenis formal yang digunakan di sekolah menengah maupun jenjang perguruan tinggi. Yang jelas berbeda dalam bentuk tulisan kreatif maupun pribadi, lebih detailnya, penulisan akademik merupakan gaya ekspresi tertulis dan batasan intelektual tertentu dalam bidang keahlian. Fitur yang sangat disiplin, khusus yang mengacu pada fakta bahwa penulis akademik secara ketat mempertahankan metode dan konvensi disiplin seperti ilmu, gaya, organisasi font, maupun format tulisan. Kohesi, seperti hubungan sematik lainnya, seperti sinonim, antonim, antinomi, polisemi, merupakan hubungan arti dari satu item dan item lainnya dalam teks atau wacana. Peneliti bernama Yule mengatakan bahwa kohesi merupakan sebuah ikatan dan hubungan yang ada dalam teks. Yang berarti juga, dalam proses komunikasi yang berlangsung, kohesi merupakan wawasan tentang bagaimana penulis menyusun apa yang ingin dia sampaikan kepada pembaca, sedangkan peneliti bernama Taboada mendefinisikan kohesi sebagai kesatuan internal dalam teks. Koherensi merupakan kesesuaian dan kejadian kontekstual teks sehingga dapat memahami bahwa pesan yang disampaikan, sedangkan koherensi pada sisi lain memiliki peran penting untuk menciptakan kesatuan di antara unit-unit penting profesional dalam teks. Tanpa koherensi, sekumpulan ucapan yang dapat membentuk suatu teks tidak peduli berapa banyak ikatan kohesif yang muncul di antara ucapan-ucapan tersebut. Tanskanen menyatakan bahwa meskipun koherensi tanpa kohesi dimungkinkan, sebenarnya sangat jarang teks yang koheren tidak memiliki tautan kohesif dalam arti bahasa asli. Peran ikatan kohesif dalam sebuah teks adalah bahwa mereka mempengaruhi pembaca untuk menemukan koherensi dan akhirnya untuk menafsirkan pesan tersebut. Seperti yang dinyatakan pada Tanskanen, kohesi dan koherensi bersifat independen, tetapi saling terkait sehingga menghasilkan suatu teks yang lebih dapat dipahami oleh pembaca. Sekian dan terima kasih.